Apa yang mereka hadapi? Yang dihadapi dari tahun itu sampai sekarang ya banyak sih, terutama perkembangan teknologi yang pesat sih. Perkembangan teknologi yang pesat itu, apa yang mereka lakukan dengan perkembangan teknologi? Jadi ini karena Indonesia itu punya wacana itu bahwa tahun 2000 Nah, ini 2045 2045. Indonesia emas itu kan Indonesia 100 tahun itu disebut Indonesia emas. Nah, yakin nggak itu nanti bakalan jadi Indonesia emas dengan kondisi yang seperti ini? Itu 2045 itu berapa tahun dari sekarang? Ya, ya balik lagi bareng kami di PTN Podcast tiba-tiba ngobrol. Dan kami ucapkan selamat berbahagia buat viewers yang ada di luar sana. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Dan tapi tidak untuk Gen Z sepertinya. Jangan ketawa, ikut gadget juga. Tapi setidaknya saya tidak nganggur ya. Gitu. No. Mungkin ini fenomena yang cukup menarik sekali terkait Gen Z yang 10 juta ya. 10 juta Gen Z masih menganggur. Ini ambil Pak Kuncoro ini masuk kategori Gen Z juga. Oh iya, masih di bawah 27 kan, Pak? Iya, masih di bawah. Panggilannya Pak karena guru, tapi masih di bawah 27. Masih Gen Z juga itu. Iya, Pak, kita langsung masuk aja nih. Oke. Ketika kita amati ya terkait Gen Z yang sangat banyak nganggurnya. Bukan berarti kita menyalahkan Gen Z-nya atau apa. Mungkin, tapi kita bisa mengambil pelajaran apa sih yang mungkin jadi latar belakang banyaknya pengangguran. Dari Pak Randy. Ini balik lagi ya, saya bukan ya. Nanti dikomplain saya gitu. Kita sedang berdiskusi di sini. Iya, kita sedang berdiskusi, dan dari diskusi itu saat ini kebetulan kan kita sering lihat apa yang ada di medsos, dan di situ salah satu yang sedang diangkat adalah kasus fenomena Gen Z, ini ya, fenomena Gen Z yang tidak bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan negara gitu, terutama di bidang kemampuan mereka untuk bekerja. Oke. Nah, efeknya adalah banyak sekali penganggurannya. Tapi kalau kita bilang Gen Z sendiri itu apa? Itu kan untuk di Indonesia, dan Gen Z yang dikategorikan oleh orang yang menyebut Gen Z itu sangat mudah sekali sebenarnya. Gimana? Jadi Gen Z sendiri itu kan dari peneliti yang ada di Amerika dan Eropa. Di Amerika tepatnya. Saya lupa namanya siapa penelitinya. Tapi penelitian itu kan mengkategorikan mulai dari milenial, terus Gen Z, terus Gen sekarang terakhir apa? Oh iya, Gen apa itu? Nah, itu kan berdasarkan kondisi yang terjadi di wilayah mereka. Bukan kondisi yang terjadi di secara global lah ya. Bukan masalah globalnya, tapi kata Gen Z itu untuk pengkategorian di wilayah mereka. Untuk tahun yang sama, kondisi real masyarakatnya antara Indonesia dan Amerika itu kan berbeda. Artinya variabel untuk Gen Z-nya itu sebenarnya harusnya berbeda juga. Nah, karena Indonesia itu minim dengan yang namanya penelitian sosial seperti ini. Lah, peneliti yang akhirnya cuma mengambil penelitian dari sana. Saat sana itu membuat pengkategorian orang yang lahir tahun sekian dan tahun sekian dengan latar belakang perkembangan teknologi dan budaya saat itu seperti itu, ya itu mereka disebut generasi Z. Cuman kan sebenarnya generasi Z itu sebenarnya tidak bisa berlaku di semua wilayah. Tapi kalau kita ambil globalnya karena dari cerita ini loh ya. Oh iya. Nah gitu. Jadi ada korelasinya dulu. Nah terus kenapa mereka menganggur? Ya ini yang menarik. Mungkin gimana Pak?
Mereka lahir tahun berapa? Gen Z tahun berapa? Iya sih, Gen Z itu kan berarti dari tahun 98 ya, kalau nggak salah. 2000 berapa? Lahiran 2099, 98 itu kayaknya masih Gen Z. Gen Z ya. Iya. Gen Z itu kelahiran tahun berapa ya? Gen Z. Coba Gen Z itu kelahiran tahun berapa itu? Baik. Gen Z. Sambil kita cari-cari. Nah, kita cari. Karena mungkin kan kalau orang ini bilang ada kan Gen Z itu kan termasuk usia produktifnya ya. Oh, Gen Z itu yang kalau sesuai dengan yang ini lah ya, Gen Z itu 1997. Oh, 97. Berarti setahun sebelum itu reformasi. Ya. Sampai tahun 2012. Oke. Berarti ada telepon bentar ya. Saya jawab dulu. Kita lanjutkan lagi. Sorry, tadi ada apa itu namanya ya? Telepon darurat. Iya. Permintaan darurat. Oke, kita balik lagi ke Gen Z ya, yang ternyata dari 97 ya, 97 sampai 2012. 97 sampai 2012. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kalau kita melihat yang kondisi di Indonesia? Pertanyaannya adalah yang di Indonesia itu orang yang lahir tahun 97 sampai tahun 2012, apa yang mereka hadapi? Yang dihadapi dari tahun itu sampai sekarang ya ini sih, banyak sih, terutama perkembangan teknologi yang pesat sih. Perkembangan teknologi yang pesat itu, apa yang mereka lakukan dengan perkembangan teknologi? Ini yang satu Ya, orang dengan orang lain pasti berbeda ya pasti. Tapi sebagian besar kemana kan gitu? Ya, ada yang memanfaatkannya untuk yang paling banyak ya pasti hiburan lah ya. Hiburan, karena apa itu namanya? Ya itu ada bercandaan loh ya, ada bercandaan. Gimana tuh? Apa? Bercandanya apa? Misalkan gini, sekarang AI itu yang mulai boomingan AI. Ya. Itu AI teknologi apa aja itu yang serem-serem itu sampai ke Indonesia nggak bakalan jadi bahaya lagi. Kenapa? Sebagian besar dipakai untuk joget, Sebagian lagi dipakai untuk cuman fun. iya Maksudnya sih, mereka mungkin tetap ada ya, mungkin maksudnya otak kriminal itu tetap ada lah dimanapun di dunia itu, otak kriminal itu tetap ada. Tapi secara umum masyarakat kita itu hanya pengen bersenang-senang. Oke. Saya nggak mikir sebagian besar loh ya, karena Secara umum secara umum inilah. itu maksudnya saat mereka itu berbeda dengan generasi saya, generasi sebelumnya, di mana mereka tidak misalkan gini, 97 ya, 97 berarti dia usia 10 tahun 2007. Nah, mereka 10. Jadi orang yang kelahiran 97 saat mereka usia 10 tahun itu ada di fase di mana perkembangan HP Android sudah ada. 2007 loh ya. Iya. Android sudah lumayan itu, ya kan? Iya sih, betul. Itu HP. Iya. Nah, saat itu HP Android sudah berkembang kan. Terus game online. Oh, itu sangat berkembang sekali. Setelah 2007 itu mulai ada HP. Ya, 2010-an itu udah mulai. Karena tahun 2000, tahun 2001, 2002, tahun 2002, 2001 itu sudah warnet ada di mana-mana. 2000 berapa? 2000, saya kan lulus SMA itu kan 2001 itu. 2001 itu saya lulus SMA, saya kuliah warnet walaupun kecepatan internet belum tinggi, tapi warnet di mana-mana. Dan pengguna warnet itu banyak. Sebagian besar dipakai untuk apa? Iya. Pemanfaatannya pasti lebih ke hal-hal konsumtif ya. Hal-hal konsumtif apa cuman untuk hiburan. Ya. Pertama itu. Saya aja paling cuma tak pakai buat download film. Ya, Naruto loh ya. Naruto. Ini saya jelaskan dulu, saya download filmnya apa? Naruto. Bukan film yang lain, please. Naruto. Oke, berarti Gen Z ini memang apa ya? Mereka memandang teknologi itu nggak sepenuhnya untuk hal yang produktif kah atau gimana? Emang sebagian besar dipakai untuk hal tidak produktif dan itu terjadi sampai sekarang. Iya. Berapa persen dari kita kan guru itu? Berapa persen dari siswa kita yang memakai HP itu untuk mencari informasi karena keingintahuan?
Bukan karena tugas ya. Bukan karena tugas atau karena kepepet. Oke. Jadi apa namanya, emang karena memang harus ada patikannya. Mungkin harus ada pematiknya. Pematiknya Untuk gimana? ini karena kan kita udah terlalu sering untuk menganggap teknologi ini ada untuk jogging aja, Iya. untuk bercanda dan lain sebagainya. Memang kadang emang kita perlu pematik untuk ternyata dari sosial media itu atau dari apa namanya, dari teknologi ini kita dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, terus masalahnya adalah apa hubungannya hal itu dengan nganggur? Karena mereka hidupnya itu sebagian besar dipakai untuk cuman have fun aja. Akhirnya mereka tidak mempersiapkan diri untuk bisa survive di kemudian hari. Karena mereka itu tidak survive di kemudian hari, akhirnya banyak juga yang tidak tahu harus bagaimana. Karena mereka tidak menyiapkan secara pendidikan dan tidak menyiapkan secara mental juga. Karena sebagian besar dipakai untuk seperti itu. Oke. Jadi memang ada apa namanya, banyak selain mereka itu terfokusnya itu pada bagian-bagian hal-hal yang menghibur, mereka juga gak ibaratnya lebih banyak mengesampingkan hal-hal yang malah penting itu ya. Iya. Karena adanya teknologi kayak HP dan lain sebagainya, akhirnya kan kalau kita lihat di pengamatan kelas gitu Iya, lah. walaupun mungkin saya sendiri sering bilang kalau saya ada di masa sekarang dengan semua pengetahuan yang ada di media sosial dan saya sekarang masih SMA, pasti saya sudah melakukan banyak hal yang gila-gilaan itu, dalam arti mencari ilmunya itu, karena saat kita haus dengan pengetahuan sangat terbatas sekali. Tempat paling up to date untuk nyari informasi itu cuma Discovery Channel. Bayangkan itu aja di TV, artinya kan TV kan tergantung dia belinya berapa episode. Apalagi kalau udah diulang-ulang, udah selesai itu. Apalagi kan kalau kita aja yang dari menengah ke bawah yang nggak punya akses internet sendiri di rumah itu, kalau ke warnet itu harus 1 jam itu sudah hal utama yang dilakukan adalah download Naruto itu tadi. Nah, artinya untuk mencari informasi-informasi hal baru yang positif yang bisa untuk pengembangan diri itu sangat terbatas sekali. Dan sekarang source-nya banyak, tapi malah orangnya. Orangnya. Memang. Dan itu terjadi dari saat itu. Iya. Emang kita punya masalah Indonesia, masyarakat Indonesia itu kita punya masa inferior. Jadi paling gampang aja ya. Berapa persen dari penduduk Indonesia itu yang saat mereka itu belajar bahasa Inggris berani ngomong bahasa Inggris? Wah, ini kalimatnya bahasa Inggris ini juga ada kutipan menarik dari komentar orang ini, Pak. Kenapa? Saya selamanya tidak akan belajar bahasa penjajah. Wah. Ini ada kutipan kayak gitu loh. Iya, ada kutipan seperti itu. Loh, di sosial media, dan itu apakah ini bagian dari ya itu. Tapi kan mungkin itu bagian dari dia idealismenya dia atau dia punya kampanye terselubung di situ. Karena gini, Inggris itu nggak pernah menjajah Indonesia. Iya benar sih, iya juga sih. Yang di saat itu memang menguasai wilayah Indonesia. Tapi kalau kita lihat fakta sejarah ya, yang dijajah bukan Indonesia, yang dijajah kerajaan yang ada saat itu. Ya kan? Inggris pernah mengakui sisi Indonesia berapa lama. Cuman saat Inggris yang berkuasa di Indonesia, kita nggak mengunggulkan Inggris loh ya. Tetap aja Inggris itu sebuah negara yang penjajahan itu buruk, kita akui itu. Cuman saat Inggris itu pernah menguasai Indonesia, hal-hal positif itu terjadi di situ, ya kan? Nah, cuman begitu balik lagi dipegang sama Belanda, bubar lagi. Ya cuman tetap aja ada, kalau kita lihat cerita sejarah kan ada politik balas budi dan lain sebagainya dari Belanda, ada seperti itu karena memang saat itu Belanda sendiri
dapat bullying dari Belanda, itu dapat bullying dari masyarakat Eropa dari masyarakat karena Eropa. Belanda menjajah negara dan negaranya itu nggak tambah baik tapi tambah hancur kan, seperti itu. Tidak tambah sejahtera, dan di Eropa sendiri sebenarnya secara itu ada, di Eropa sendiri ada kondisi seperti itu zaman dulu kan, mereka yang berusaha menjajah wilayah-wilayah di dunia kan, tapi saat negara jajahnya itu tidak jadi lebih baik terus lebih maju gitu, ya dapat bullying juga dari negara-negara lain yang sama-sama penjajah juga, itu yang lucu juga mereka itu. Nah akhirnya kan saat apa itu namanya Belanda itu memilih untuk itu politik balas budi. Nah, di situ baru mulai ada perubahan dan runtutan sejarahnya sampai sekarang. Itu mulai dari kasus Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Kenapa kita belok ke situ? Ya, tapi itu menarik mungkin untuk bahasan kita selanjutnya terkait bahasa Inggris ini tadi. Bahasa Inggris tadi. Oke, kita lanjut ke Gen Z. Cuman masalahnya adalah itu balik lagi ke bahasa Inggrisnya lagi ya. Cuman masalahnya semua teknologi yang ada sekarang masalahnya dari situ asalnya. Dan kalau kita mau mempelajari, kita harus belajar bahasa Inggris. Kalau kita mau mengetahui teknologi terbaru, kita harus baca jurnal. Jurnalnya tulisannya apa? Bahasa Inggris. Internasional ya, makanya bahasa Inggris. Kalau kita nggak mau maju, ya seperti itu terus gitu lah. Padahal kan kita di sekolah aja suruh belajar bahasa Inggris susahnya, ya kan? Iya sih, betul sih. Anak-anaknya susah sekali suruh belajar bahasa Inggris. Ya, apalagi, cuman mungkin ya ada apa itu namanya, yang mungkin kurang ya di kita itu adalah anak-anaknya itu tidak dilatih dari kecil untuk berani bersikap dan berekspresi. Iya sih, betul. Ya kan? Maksudnya dari kecil mereka dididik untuk berani maju, tampil. Enggak kan? Baru sekarang mulai tahun TK itu mulai, SD itu mulai menerapkan hal seperti itu kan baru-baru aja. Iya. Dulu kan cuman disuruh tepuk, suruh nyanyi, suruh apa, tapi kan cuma disuruh aja. Disuruh maju untuk berekspresi, SD itu untuk berani untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Cuman dikasih soal, disuruh jawab, kalau bisa ya dinilai bagus, kalau enggak ya enggak. Cuma seperti itu kan. Iya. Tapi secara mental dan apa itu namanya, itu mereka tidak terlatih. Dan itu terjadi di SMP, terjadi di SMA. Akhirnya apa ya? Ya sudah. Dan the problem is ketika kita saat ini berada di persaingan dunia pekerjaan, semua lini itu butuh mentalitas. Iya. Kemampuan untuk dia mengutarakan ide dan lain sebagainya itu malah lebih penting daripada idenya itu sendiri bahkan. Dan yang pasti itu kalau kita di level yang lebih tinggi ya, kalau kita sudah membicarakan ide. Tapi saat kita membicarakan tentang apa itu namanya, kenapa mereka tidak bekerja? Kan ada dua hal yang pokok loh ya. Mereka tidak bekerja karena memang mereka itu tidak mampu untuk mencari pekerjaan, atau lowongan kerjaannya nggak ada. Sama satu lagi. Apa? Ketika kita bicara tentang Gen Z, apakah mereka sudah cukup usia untuk bekerja juga? Sudah. Kalau 2012 kelahiran itu berarti kan enggak, kan Gen Z kan dari 2007. Sampai ya, 2007 ya? Kan awalnya kan 2007. Sorry, bukan. Dari 97. 97. Ya. Gen Z yang kelahiran 97. Artinya kan 2007 kan dia sudah 10 tahun. Terus 2017 dia sudah 20 tahun. 20 tahun. Tapi Gen Z sampai tahun berapa sih, Pak? Dari 2012 kan. 2012 ya? Iya sih. Berarti emang yang dari limit menuju ke pekerjaan itu paling cuma ada 5 atau 6 generasi aja yang memang belum bisa bekerja karena belum cukup usia. Ya emang mereka masih di usia sekolah, tapi yang sudah lepas dari usia sekolah banyak juga yang nganggur. Karena apa? Karena menganggur karena sebagian besar tidak punya cukup pendidikan, keterampilan dan wawasan. Iya. Akhirnya mereka mau kemana juga bingung. Mau bekerja juga nggak punya ilmu. Mau wirausaha juga mereka nggak punya modal. Mau minta orang tuanya karyawan semua.
Pentok di banyak hal. Iya noh, akhirnya di rumah saja. Di statistik masuknya pengangguran semua. Gen Z ya. Dan apa ya? Faktor di luar itu kan ada faktor pertama tadi. Apa? Faktor kedua adalah lapangan pekerjaannya yang Iya. Ya kita nggak pernah tahu lah lapangan pekerjaannya yang nggak cukup untuk mereka semua. Karena gini, lapangan pekerjaan. Jadi yang namanya bekerja itu harusnya kan sesuai dengan bidangnya. Yang namanya pendidikan itu berhasil kalau anak itu bekerja sesuai bidang yang dia pilih saat dia sekolah. Iya. Itu berarti pendidikannya berhasil, ya kan? Tapi kalau dia itu akhirnya, ini terlepas dari sukses atau tidak loh ya, saat dia itu bekerja di luar bidang yang seharusnya dia ambil, artinya pendidikannya gagal. Oh. Iya. Dan sekarang kalau bisa kita lihat fenomenanya ya Pendidikannya gagal. Walaupun mereka Iya. ada yang bekerja, tapi bekerjanya kan di sektor non formal. iya Ya kan? banyak yang akhirnya masuk ke sektor non formal, pekerjaan yang apa itu namanya lebih ke fisik, itu kan. Jadi kan secara intelektual kalau kesehariannya mereka fokus seperti itu ya nggak berkembang. Oke. Dan mungkin ada lagi Pak yang menarik nih. Ketika kita kan sering dengar kalau Gen Z ini dalam bisa kita bilang rewel. Emang benar itu. Itu Nah. apa dikit itu mereka sudah minta healing. Jadi kata healing, saya itu dengar kata healing itu kan baru aja. Kalau saya piknik ya piknik, main ya main gitu. Saya nggak main itu saya main keluar itu tidak dalam rangka untuk menjaga kesehatan mental saya, bukan. Oke. Ya cuman Butuhnya main-main ya. main. Jadi kesehatan mental saya tidak ada hubungannya dengan saya main. Tapi apakah hal tersebut itu memang ada pengaruhnya nggak sih terkait apa emang Gen Z yang gampang rewel dengan Ya rewel. mereka itu Pertama, susah rewel. dapat pekerjaan? Pertama rewel karena mereka menuntut banyak hal, menuntut Oke. kenyamanan. Oke. Pada kondisinya nggak mungkin untuk itu. Mereka menuntut kenyamanan yang tidak pada tempatnya. Misal. Hah? Contoh kasus mungkin. Untuk kasusnya generasi itu banyak yang kerja berat. Misalkan kerja yang butuh harus belajar dulu, mereka udah malas belajar. Oke. Karena mereka malas belajarnya, ya otomatis gak berkembang. Itu kalau mereka ke bidang-bidang yang harus misalkan begini, kalau mau bikin apa, ini kerja apa usaha ini? Pekerjaan karena kan ini kan Nah, konteksnya pengangguran itu lapangan ya pekerjaan. betul, lapangan pekerjaan. Begitu mereka lulus, mereka kan ya udah nyari uang cepet kan, kerja di pabrik lah mereka Oke. atau dimanapun itu. Ketemulah mereka dengan shift kerja. Dan kalau yang generasi banyak yang mereka itu loncat-loncat kan, Oke, sering pindah tempat kerja. pindah tempat kerja, sering rewel dengan porsi pekerjaan dan sebagainya. Kalau misalkan orang zaman dulu itu yang namanya lembur itu hal yang biasa. Tapi sekarang kan itu sudah jadi, wah ini kita harus menjaga kesehatan mental kita, kerja harus sesuai dengan Ya, sesuai dengan waktunya pulang ya. waktunya pulang waktunya mereka harus nongkrong ngopi dulu, mereka harus ini harus itu. Nah itu dari mana asalnya? Dari medsos juga. Jadi sebagian besar dari kita kan mempelajari
Ya itu dari medsos. Iya. Lah Jadi medsosnya itu menyesatkan, ya udah orangnya tersesat kemana-mana. ketika mereka itu standar yang mereka follow itu adalah orang yang tiap habis kerja ngopi, habis itu harus nongkrong dan lain sebagainya. Itu padahal gajinya berapa UMR? Gitu. Kalau gajinya UMR ya nongkrongnya sebulan sekali aja. Terus mereka merasa kok kerja di sini kurang ya. Nah, kita resign. Oh. Itu ada cerita apa itu? Ada ya saya dapat dari medsos juga itu kasusnya siapa saya lupa, pokoknya saya ada ngelamar kerja ke dia terus ditawari gaji 6 juta, terus saat ditawari gaji ini saya gaji 6 juta bagaimana, nggak bisa Pak, saya kalau gaji 6 juta nggak cukup karena saya harus gojek. Oke. Lah yang punya tempat kerja, ente gaji 6 juta ngapain ngojek? Beli aja motor. Kan lebih ringkas, lebih ringan biaya bulanannya. Ya kalau ente itu bilangnya itu ngojek ya, otomatis biayanya berlipat-lipat lah. Iya. Itu enggak? Setiap hari misal ya ojek biar paling deket 10.000, pulang pergi 20.000, udah dikali 30 aja itu. Ya. Dan gini, ada cerita-cerita lucu tentang balik lagi ke next ya, itu cerita lucu tentang pendidikan itu besok kalau kita bahas tentang susahnya menjadi guru. Tapi kita balik lagi ke sini. Masalahnya itu banyak yang nggak siap untuk kerja. Jadi gini, yang saya dapat misalnya kalau perkembangannya itu kan mulai dari masyarakat pertanian, ya kan? Iya. Nah, setelah masyarakat pertanian itu berkembang lagi jadi masyarakat industri yang sederhana. Nah, setelah masa industri ini menjadi sesuatu yang umum, mereka berkembang lagi ke masa yang lebih tinggi, service. Jadi kemampuan untuk memakai dan mengembangkan teknologinya, ya kan? Jadi mulai dari masyarakat agraris dulu. Mereka kan bertani. Setelah bertani, ke industri nanti. Gini, jadi saat orang bertani itu mereka kan punya dasar untuk berkembang yang cukup, karena pertanian itu menjadi dasar untuk kita tumbuh, ya kan? Dengan ada pertanian orang bisa makan, nah mulailah mereka. Kalau ini sudah cukup kuat, nah bisa naik lagi ke fase industrinya. Lah kalau sudah masuk ke fase industri, berarti kan orang-orang yang tadinya itu terbatas di pertanian kan bisa mulai ditarik. Mereka masuk ke industri sebagai apa? Sebagai pekerja, ya kan? Iya. Dilatih untuk bisa melakukan 1 atau 2 tugas sederhana yang berbeda-beda. Kalau industrialnya kan seperti itu, mungkin ada yang ngerakit ini, ada yang dalam proses produksi lah ya. Proses produksi. Lah itu kan gampang untuk dilatih. Misalkan anak-anaknya kalau masuk ke bagian-bagian itu bisa dilatih dengan gampang gitu kan. Oke. Akhirnya mereka cuma lihatnya itu anak-anaknya, ya kan? Wah, aku nanti saya lulus sekolah, saya tinggal kerja di pabrik. Asumsinya kan seperti itu. Ya kalau pabriknya nggak penuh, kalau pabriknya udah nggak terima karyawan lagi karena penduduknya. Iya. Nah, terus karena penduduknya terus habis itu mereka harus bisa berpikir kreatif menggunakan peralatan-peralatan yang maju untuk bisa masuk ke fase selanjutnya. Mereka nggak cuman user dalam arti yang rendah itu, tapi mereka sudah mulai explore ke penggunaan teknologi maju dan mulai memanfaatkannya dan bisa beradaptasi memanfaatkannya dan bisa mengembangkan juga. Kan seperti itu. Di Indonesia berapa persen pengembangan seperti itu terjadi? Iya. Memang masih masih belum
cukup baik lah ya. Iya, makanya itu artinya saat mereka itu masa mudanya itu sebagian besar dipakai untuk fun itu tadi, cuman bersenang-senang itu tadi. Begitu mereka masuk ke dunia kerja, mereka harus dihadapkan karena gini, Indonesia ini terlalu apa itu namanya ya, terlalu cepat melewati fase industrinya, menyebabkan dia kurang mampu untuk jadi fase industri itu kan langsung dilewati. Kita langsung masuk ke fase selanjutnya, tapi orang-orangnya nggak siap. Paham. Jadi ketika mereka itu harusnya dipersiapkan dulu lewat fase industri ini, mereka karena di luar negeri fase industri sudah dilewati. Nah, kita kan pengen mengejar itu. Nah, saat kita pengen mengejar itu, semua langsung dimasukkan ke Indonesia, ya kan? Nah, begitu semua dimasukkan, otomatis sebagian besar yang dicari apa? Bukan pengetahuannya kan, tapi hiburannya. Ya. Ibaratnya kalau kalimatnya itu adalah mental instan lah. Iya. Mereka nggak mau tahu gimana, yang penting udah ada aja. Iya. Apalagi sekarang lebih parah lagi. Disuruh apapun itu cuman nyari yang instan. Nggak ada usaha-usaha. Karena kan mungkin mereka juga nggak terlalu paham terkait apa ya fundamentalnya. Akhirnya mereka malah mengatakan kalau kayak gini doang gampang. Iya, kayak gitu doang gampang. Pada gampangnya yang dia dapat itu ditopang sama orang yang mempelajari banyak hal, menghabiskan banyak sekali waktu untuk membuat sesuatu yang menyebabkan dia jadi gampang. Lah itu kan nggak dipikirkan. Iya. Dan memang kita memang benar-benar kayak melewatinya itu harus lewat. Ya misalkan apa itu namanya zaman dulu, dunia fotografi zaman dulu. Misalkan kita mau ngambil gambar, kita harus benar-benar berpikir angle-nya, lighting-nya, semuanya itu harus kita pikirkan, ya kan? Yeah. Baru kita ngambil gambar. Dan itu aja kita harus nunggu cetaknya untuk tahu hasil yang kita buat tadi. Iya. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan enggak cepet. Ya dipilih lah yang bagus yang mana. Lihat di HP. Itu kalau kurang bagus aja masih bisa diedit. Bisa diedit lagi. Dan mereka bilang, gampang ini. Ngedit ini. Gampang yang mereka dapat itu karena perjuangan orang lain. Kesulitan yang diambil orang lain. Kesulitan yang diselesaikan sama orang lain menyebabkan mereka bisa bilang gampang. Nah ini, kalau kita coba tarik beberapa benang ya, mereka itu belum siap. Ya. Karena mereka memang jarang sekali dihadapkan pada masalah. Ya. Karena ya itu nanti next itu kita bicara tentang sulitnya menjadi guru. Oke. Itu pembahasan next itu. Karena banyak hal yang memang di sini kurang, ya misalkan ada next lah, ada cerita menarik itu, tapi saya tahan dulu cerita itu sampai nanti kita bahas sulitnya menjadi guru. Oke. Memang berarti kalau kita bilang Gen Z ini sebenarnya kenapa kok sulit mendapat pekerjaan, di satu sisi lapangan pekerjaan yang menyempit juga karena Gen Z sendiri memang belum sepenuhnya siap, Pak. Belum sepenuhnya siap. Dan gini, yang mereka lihat kan lingkungan yang ada sekarang. Tapi sebenarnya kan gini, mereka nggak pernah berpikir bahwa, karena nggak pernah tahu ya. Mereka taunya kan realitas sekarang. Mereka nggak ngelihat secara waktu lampau. Misalkan gini, saya lahir di tahun 80-an. Terus saya lulus SMA itu tahun 2001. Dan statistik kependudukan saat itu mengatakan bahwa penduduk Indonesia itu adalah 210 juta. Ya, jadi tahun 2001. Terus sekitar itulah menyatakan bahwa penduduk Indonesia itu 210 juta. Oke. Sekarang tahun 2000, misalkan kita anggap 20 tahun gitu ya, itu 20 tahun lebih lah, kita kan 2024, itu penduduk Indonesia sudah 280, ya kan? Yeah.
Artinya penduduk Indonesia itu dalam waktu 20 tahun sudah bertambah 70 juta. 70 juta. Nah, kita mundur lagi ke belakang tahun 1980-an. Kan? Ya. 1980. 1980 itu penduduk Indonesia berapa? 170 jutaan, 170 atau 180. Naiknya itu kan berlipat-lipat. Dari yang sama-sama 20 tahun, yang naiknya mungkin cuma 20 juta. Ini bisa naiknya jadi 40 juta, jadi sampai 80 juta kan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang aja penduduk Indonesia itu 280 juta, 20 tahun lagi sudah berapa? Kalau kondisi dunia itu stabil seperti ini terus, artinya tidak ada perang, tidak ada wabah, tidak ada apapun yang cukup mampu untuk menghabiskan setengah dari penduduk dunia. Ya kan? Iya. Artinya penduduk dunia ini akan menjadi, saya nggak bilang dunia dulu ya, kita bicara Indonesia dulu ya, yang sekarang aja 280 juta. 20 tahun lagi bisa jadi sudah hampir 400 juta. Kalau tidak ada wabah, tidak ada. Lah masalahnya apa dengan kata 400 juta itu? Masalahnya adalah sebagian besar lahan pertanian sudah jadi perumahan. Yang tanah yang ada yang bisa dijadikan perumahan, bisa dijadikan pertanian, belum tentu bisa dijadikan pertanian. Karena bisa jadi masalah pemanasan global, terus tanah sudah tidak produktif lagi, tanahnya udah nggak gembur, terus apa itu namanya, limbah dan sebagainya itu, apa itu, pencemaran lingkungan, terus hutan yang sudah dirusak dan sebagainya, terus iklim yang berubah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya otomatis kita bakalan menghadapi krisis pangan pasti, ya kan? Dalam 20 tahun. Itu baru krisis pangannya. Itu krisis pangan, padahal orangnya bertambah. Ya kan? Yang tadinya 280 juta jadi 400 jutaan. Artinya apa? Artinya sudah makanannya itu lebih sulit untuk mencarinya. Tempat tinggal juga lebih sulit juga untuk mendapatkannya. Iya. Realita yang perlu dihadapi. Jadi kalau tidak punya kemampuan survive dari sekarang, tidak belajar untuk bisa survive dari sekarang, pilih cuma nongkrong di rumah, menikmati dan meratapi nasib aja, ya bakalan kegerus. Iya. Kalimatnya kan kita udah berusaha cari sana sini, mungkin perlu usaha cari itu kan, mereka nyari itu bukan nyari kerja, itu mereka mencari kerja yang sesuai dengan kemampuannya, atau mereka nyari kerja yang sesuai dengan keinginannya, atau mereka nyari kerja yang penting dapat. Nah, sebagian besar kesulitan nyari kerja itu bukan karena yang penting dapat, bukan karena kemampuan, tapi ya karena dicari, karena berdasarkan keinginan. Ada kemampuan belum tentu sesuai. Iya. Jadi kita perlu memang standarisasi juga lah ya. Iya terkait standarisasi secara global dan secara formal. Gen Z ini agar dia gak, ibaratnya kalau sebagai guru ya gak kalah saing lah sama ya kalau sekarang kan pasar bebas juga. Itu masalahnya pendidikan. Saya balik lagi ke masalah pendidikan dan mindset, tapi itu besok kita akan kita bahas. Jadi ya mungkin kita mentok di sini ya kayaknya. Gen Z seperti itu, karena ya gimana ya, itu sudah, kita mau khawatir ya harus, saya selalu menyampaikan itu ke siswa-siswa saya bahwa anak-anak di generasi kalian nanti saat kalian di usia sekian, kalau kondisi ekonomi dan kondisi politik internasional itu masih seperti ini, artinya nanti duduk dunia jadi segini. Kalian nanti akan berhadapan dengan kondisi yang seperti ini dan bagaimana kalian mengantisipasinya. Lah, itu di kelas selalu saya sampaikan, tapi tetap lagi itu cuman mereka belum akan belum mulai kepikiran untuk ke situ. Belum mulai kepikiran. Tapi ya mau gimana lah. Tapi
Begitu mereka dihadapkan dengan, jadi gini, setelah mereka lulus kan saya selalu bilang itu ke siswa saya bahwa masalah sebenarnya itu kalian mulai nanti setelah kalian lulus SMA SMK, karena di situ ada kemungkinan kalian kalau nggak kerja, kuliah, nikah, nganggur itu jadi kondisi yang kemungkinan terjadi kan gitu, antara kuliah, kerja, nikah, nganggur. Lah ternyata ada statistik mengatakan 10 juta malah di sini udah nggak kuliah, udah nggak kerja. Kalaupun mereka akhirnya nikah jadi beban keluarga, nganggur juga jadi beban juga. Dan kalimat yang yang sering saya dengar adalah kalau kayak gini terus ya proyeksinya ke depannya malah negara akan mengalami banyak kerugian. Iya, jadi yang ini karena Indonesia itu punya wacana itu bahwa tahun 2045 Indonesia emas itu kan Indonesia 100 tahun itu disebut Indonesia emas. Nah, yakin nggak itu nanti bakalan jadi Indonesia emas dengan kondisi yang seperti ini? Itu 2045 itu berapa tahun dari sekarang? Ya. Oke, tadi ada sedikit permasalahan teknis, salah setting tadi, jadi ada masalah itu. Ya, tapi kita kembali lagi ke Indonesia emas. Kita pengennya Indonesia emas 2045. Berapa tadi? 20 tahun ya? Sekitar 20 tahun lagi. Sekitar 20 tahun lagi. Bisa nggak itu? Seperti yang saya hitung tadi 2045 Indonesia itu nanti penduduknya bisa sampai hampir 400 juta. 400 juta. Itu ada yang berpendapat loh itu Indonesia emas, itu nanti kita punya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya kita punya anak muda dengan kesiapan kerja yang jumlahnya sangat banyak untuk bisa mensupport perekonomian Indonesia dan mensupport industri agar bisa maju berkembang pesat dan menyebabkan Indonesia itu bisa jadi negara maju. Tapi bonus demografinya kalau hal yang terjadi seperti yang kita bahas tadi, sudah minim literasi, kurang ilmu, tidak punya etos kerja tinggi, tidak mau berjuang, cuman sukanya menerima senangnya aja yang apa yang kita takutkan? Yang jadi masalah ketika bonus demografinya itu tinggi karena banyaknya tenaga kerja, lapangan kerjanya itu yang kalian harus bersaing. Ya, itu berat lagi. Di sisi lain memang sedikit, berarti kan otomatis daya saing kalian, teman-teman. Nah, kita sama-sama Gen Z ya harus lebih besar. Mau tidak mau. Harus lebih besar kan. Jadi janganlah terlena dengan sosial media, dan pendidikan kan levelnya juga harus lebih tinggi lagi. Jangan hanya selesai di SMA SMK dan langsung yang penting segera kerja, segera dapat uang gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena ya itu tadi, tuntutan kerja banyaknya yang mintanya adalah S1. Nah, kita besok bisa bahas juga itu. Sekarang UKT-nya mau dinaikkan. Itu menarik. Tapi saya dengar malah ada statement di mana kuliah itu nggak wajib. Nah, gimana ini? Maksudnya kan jadi tersier. Dia bilangnya jadi dinas pendidikan. Tapi itu gimana ya? Kalau dari dinas pendidikannya itu, dinas pendidikan loh ya, itu menyatakan bahwa kuliah itu kebutuhan tersier. Tersier itu artinya kan kebutuhan yang mewah, yang namanya yang nggak harus kamu penuhi, tapi kalau kamu mau nyari kerja minimal dimintanya S1. Gimana yuk? Cukup memusingkan. Silakan Gen Z berpusing-pusing. Termasuk saya juga. Iya, itu apalagi itu yang belum lulus kuliah. Apalagi yang belum lulus kuliah katanya mau naik. Terus gimana itu? Untung yang belum lulus, Pak. Udah mau lulus, karena yang mau masuk juga pusing juga. Yang mau masuk lebih pusing lagi. Apalagi untuk tuntutan kan gini, tuntutan teknologi yang ada sekarang itu kan berbeda dengan zaman dulu. Yes. Misalkan saat teknologi itu berkembang dalam hitungan puluhan tahun. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan sama bahkan nenek kakek kita itu masih relevan kita pakai. Misalkan pengetahuan tentang cara bercocok tanam gitu. Dari zaman nenek kita dulu bercocok tanam caranya seperti ini, ya kan? Zaman kita sudah nggak bisa dipakai. Kondisi tanah sudah berbeda,
kondisi apa itu namanya Iklim juga iklim dan lain sudah berbeda semua, dan kondisi tempat juga sudah banyak berbeda. Artinya apa yang disampaikan dari generasi sebelumnya itu sudah tidak bisa dipakai di generasi ini. Ya. Lebih parah lagi yang terjadi beberapa tahun sebelum kita bisa jadi sudah nggak relevan lagi untuk sekarang. Ya itu berarti Gen Z itu tantangannya besar sekali. Untuk maksudnya mereka itu harus siap untuk beradaptasi dalam hitungan tahun. Jadi dalam waktu yang cepat lah. Ya. Sangat cepat sekali, perubahannya kan sangat cepat sekali, dan mereka harus sangat, dan untuk bisa beradaptasi itu artinya kemampuan literasi mereka kan harus tinggi. Mereka harus punya literasi tinggi, melek teknologi, dan punya kemampuan untuk beradaptasi. Nah mereka nanti yang bakalan survive. Lah orang-orang yang tidak punya kemampuan seperti itu ya bakalan ketindas pasti. Lah saat jumlahnya itu sangat banyak, mereka jadi beban. Ya, beban demografi, padahal rencananya adalah pengen jadi bonus demografi, tapi realitanya nanti jadi beban demografi. Jadi Indonesia emas 2045 nanti bisa jadi yang terjadi Indonesia cemas 2045. Jadikan thumbnail. Cukup menarik sekali, dan mungkin Gen Z kalian mungkin boleh banget komen-komen di bawah terkait mungkin kalian Gen Z apalagi yang setelah lulus pendidikan formal SMA lah atau SMK, bolehlah komen, mungkin ada kesulitan cari kerja atau ya itu tadi perkuliahan, dan tambah ilmu, tetap perkuat literasi. Karena Gen Z kan ikuti teknologi itu, suka ngeluh, jadi mungkin keluhannya silakan taruh di kolom komentar. Hobinya ngeluh. Tapi ya that's it guys. Jadi terima kasih udah nyimak podcast kami, dan podcast ini akan bersambung ke yang selanjutnya. Next, episode kita selanjutnya bahas tentang masalah Gen Z-nya. Terus setelah ini kita nanti besok kita coba bahas tentang bagaimana menjadi guru di era yang seperti ini. Treatment para Gen Z ini kayak apa ya? Sulit sekali. Simak terus pokoknya. That's it guys, saya sama Pak Randy sign out, stay clean and stay healthy. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.